Pernah nggak sih kalian jalan-jalan di sebuah kota yang rasanya tuh aneh gitu? Gedungnya baru, jalannya rapi banget, tapi kok kayak ada yang kurang, kayak jiwanya hilang. Nah, di pembahasan kali ini kita bakal coba memecahkan misteri urban ini. Nah, pertanyaan ini yang ada di sampul buku Merancang Kota yang Otentik, ini nih yang jadi titik awal penelusuran kita. Dan ini bukan sekedar pertanyaan akademis ya, tapi ini beneran sebuah dilema yang dihadapi banyak banget kota di seluruh dunia. Termasuk ya mungkin kota tempat kita tinggal sekarang. Jawabannya ternyata nggak ada tuh di gedung-gedung pencakar langit atau mal-mal yang megah. Justru, jiwa sebuah kota itu seringnya ngumpet di tempat-tempat kayak pasar tradisional, di ganggang sempit, atau bahkan ya di obrolan warganya sehari-hari. Oke, mari kita mulai selami lebih dalam. Oke, pertama-tama kita perlu paham dulu nih, apa sih yang sebenarnya hilang itu? Ini bukan soal bangunannya, tapi soal perasaan. Iya, soal koneksi emosional yang bikin sebuah tempat tuh terasa kayak rumah. Kutipan dari pengantar buku ini tuh, wah, langsung kena banget ke inti masalahnya. Ini seolah bilang kalau ukuran sukses sebuah kota itu bukan dari megahnya infrastruktur, tapi dari manusianya. Seberapa dalam sih kita merasakan kota kita sendiri? Dan buat memahami perasaan itu, penulis buku ini nggak cuma duduk di balik meja loh. Mereka beneran turun langsung ke lapangan. Nah, ini nih tim penelitinya lagi ada di, katakanlah, TKP kita, Pasar Gede di Surakarta. Dari sinilah petunjuk-petunjuk pertama mulai kelihatan. Coba deh kita bayangin sebuah tempat itu pakai semua indera kita. Pasar yang otentik itu kan hidup banget ya. Kita bisa nyium wangi rempah-rempah, bisa denger riuhnya orang nawar, dan bisa ngerasain denyut kehidupan di sana. Ini tuh pengalaman yang utuh, bukan cuma pemandangan buat difoto. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Pas modernisasi, cuma fokus biar kelihatan bagus dan efisien, ruang-ruang yang kaya pengalaman kayak gini jadi korban pertama. Pasar yang tadinya rame diganti sama supermarket yang sepi. Ruang yang tadinya hangat jadi dingin dan ya nggak ada jiwanya. Terus siapa dong yang salah? Nah, di bagian ini kita bakal lihat gimana niat baik buat mempercantik kota, justru malah bisa membunuh karakternya. Buku ini ngenalin satu istilah penting nih, namanya Disneyfikasi. Coba bayangin deh, sebuah tempat bersejarah yang dipoles abis-abisan sampai rasanya kayak lagi di taman hiburan. Semuanya bersih, aman, sempurna. Tapi ya itu, jiwa dan cerita aslinya jadi hilang. Nah, itulah Disneyfikasi. Di slide ini kita bisa lihat perbandingan yang jelas banget. Ada dua jalur revitalisasi yang beda jauh. Di satu sisi ada yang berbasis makna, yang tumbuh dari warganya sendiri. Jadi hasilnya hidup, fokus ke hubungan antar orang, dan menjaga kenangan bareng-bareng. Nah, di sisi lain ada pendekatan yang cuma dari permukaan aja. Datang dari atas, cuma moles luarnya doang biar cantik dan laku dijual, tapi isinya diabaikan. Oke, sampai sini mungkin kita mikir ini cuma soal pasar ya. Tapi tunggu dulu. Sekarang kita akan bongkar sesuatu yang jauh lebih mendasar. Ternyata pasar itu bukan sekedar pelengkap, tapi justru salah satu pilar utamanya. Ini pertanyaan yang lumayan provokatif kan? Kalau cara pandang modern, kita mungkin mikir yang paling penting itu ya kantor pemerintahan atau monumen. Tapi dalam struktur kota tradisional Jawa, ceritanya beda banget. Dan ini dia buktinya. Ada konsep namanya catur gatra tunggal atau 4 pilar yang jadi satu. Ini tuh kayak cetak biru kota-kota tradisional di Jawa. Ada keraton, pusat pemerintahan, ada masjid agung, pusat spiritual, ada alun-alun, ruang publiknya, dan ada pasar sebagai pusat ekonomi dan sosial. Kerennya, keempatnya ini posisinya setara dan saling mendukung. Jadi, poin paling pentingnya tuh ini. Pasar itu bukan cuma tambahan. Dia itu salah satu dari 4 pilar yang menopang seluruh kota. Jadi, pas kita merusak atau menghilangkan makna sebuah pasar, kita tuh bukan cuma ngilangin tempat belanja, kita lagi ngerobohin salah satu fondasi utama kota itu sendiri. Oke, setelah kita paham masalahnya dan sepenting apa peran pasar, buku ini nggak berhenti di situ. Buku ini juga menawarkan sebuah solusi. Semacam alat baru gitu buat bantu kita merancang kota yang lebih baik dan ya lebih otentik. Metode ini namanya Authenticity Driven Placemaking, atau kita singkat aja ADPM. Intinya tuh simple, tapi radikal banget. Ayo kita berhenti merancang kota dari luar ke dalam, dari gedungnya, jalannya, tampilannya, dan kita mulai dari dalam ke luar.
mulai dari ceritanya, kenangannya, dan hubungan antar manusianya. Diagram ini nunjukin kalau otentisitas itu bukan cuma satu hal, tapi berlapis-lapis, kayak bawang. Coba deh lihat, di paling dalam tuh ada kesadaran diri. Terus makin keluar, ada kesadaran soal orang lain, hubungan antar manusia, sampai ke lingkungan paling luar. Nah, merancang secara otentik itu artinya membangun dari inti ini, keluar sambil mikirin semua lapisannya. Terus, praktiknya gimana? Prosesnya sebenarnya simpel dan berpusat ke manusia. 1. Dengerin. Bukan sekedar survei ya, tapi bener-bener dengerin cerita dari warganya. 2. Petakan. Bukan cuma metain jalan, tapi metain juga memori kolektif dan koneksi emosionalnya. Baru yang ketiga, rancang. Ngerancangnya dipandu sama identitas asli tempat itu, bukan ikut-ikutan tren desain terbaru. Oke, dengan semua pemahaman baru ini, gimana caranya kita bisa mulai melihat lingkungan kita sendiri dengan cara yang berbeda? Nah, bagian terakhir ini bakal ngebahas soal itu. Kutipan dari penulis buku ini ngerangkum semuanya dengan indah banget. Tujuan akhirnya itu bukan buat bikin kota yang instagramable loh. Tujuannya adalah menciptakan ruang di mana setiap warganya itu merasa dikenali, merasa punya tempat, merasa kelihatan. Ini mungkin hal terpenting yang perlu kita ingat ya. Otentisitas itu bukan berarti kuno atau antik. Bangunan tua pun bisa terasa mati. Sebaliknya, ruang yang baru sekalipun bisa terasa sangat otentik kalau tempat itu berhasil jadi wadah buat kehidupan, cerita, dan hubungan antar manusia yang beneran nyata. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Coba deh pikirkan, apa sih tempat paling otentik di kota kalian dan kenapa? Mungkin itu warung kopi langganan, taman kecil di ujung jalan, atau pasar yang selalu ramai itu. Apa yang bikin tempat itu terasa nyata dan hidup? Nah, dengan menjawab pertanyaan itu, mungkin kalian sebenarnya udah mulai membaca jiwa kota kalian sendiri.